bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah ganda yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ganda yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara Kristus, hari ini kita merayakan Minggu ke-14 di tahun liturgi A, di tahun 2020. Dan hari ini semua pembacaan memberitahu kita satu yang terpenting, itu mestilah kita rendah hati. Sebab rendah hati itu satu kebaikan yang terpenting. Sebab sombong satu dosa yang terbesar. Sebab itulah rendah hati satu kebaikan yang terpenting. Jangan lupa ikut tradisi kita. Syaitan sendiri jatuh dari surga sebab sombong. Ini kamu boleh bacalah surat kepada Timoti. 1 Timoti bab 3 ayat 6. 1 Timoti bab 3 ayat 6. Syaitan sendiri jatuh dari surga sebab sombong. Dan jangan lupa Testamentum Lama. Buku pertama, Kejadian, Genesis. Adam Hawa jatuh sombong sebab sombong. Adam Hawa mau jadi Allah. Macam Allah. Testamentum Baru juga. Orang tersuci pilih oleh Allah, orang yang pilih Allah, orang suci, orang Yahudi, terutama orang Farisi dan scribe, jatuh sebab sombong. Sombong, jatuh. Tetapi penting daripada itu, terpenting, Yesus selamat dunia sebab rendah hati. Ini kamu boleh bacalah di surat Filipian bab 2 ayat 6 sampai 11. Surat kepada Filipian bab 2 ayat 6 sampai 11. Memberitahu kita bagaimana Yesus selamat dunia, rendah hati. Dia Allah, tapi dia tidak kira sendiri Allah. Dia rendah hati, dia jadi manusia. Dan rendah hati lagi, dia terima salib, mati di salib. Tetapi Allah Bapa dia bangkit dia, kasih dia satu nama yang tertinggi, supaya semua orang berlutut di nama ini, dan semua orang akun dia Tuhan untuk kemuliaan Bapa dia. Rendah hati, ingat itu saja. Humble,
Humility. Ada orang tanya, Sankti Augustine satu, sankti yang terkenal, bah. Apa kebaikan yang terbaik? Dan apa kebaikan yang kedua baik? Apa kebaikan yang ketiga baik? Sankti Augustine jawab, virtue, kebaikan. Kebaikan yang terbaik, rendah hati. Kedua, rendah hati juga. Ketiga, rendah hati juga. Rendah hati. Mengapa 3 kali rendah hati? Sebab kalau ada rendah hati cukup sudah. Itu saja kita perlu. Itu saja bikin kita dosa dan jatuh dan mati. Sebab itu penting juga Sankti Teresa Avila. Dia cakap, rendah hati mesti macam itu B. Itu B. Bahasa Malaysia saya tak tahu apa itu B. Itu B. Sebuk, tidak pandai berhenti kerja. Sebuk, tidak pandai berhenti kerja. Mengapa? Sebab itu B. Kalau dia itu rendah hati, berhenti kerja, semua itu kebaikan pun berhenti kerja. Termasuk itu kebaikan yang terpenting. Faith, hope and love. Iman, harapan dan cinta. Mengapa? Jelas, salah faham. Orang sombong mana mau beriman di Allah? Beriman sendiri macam Adam Hawa. Orang sombong mana mau harap Allah? Harap sendiri. Orang sombong mana mau cinta Allah, cinta jiran, cinta sendiri. Itulah Sankti Teresa Avila cakap, kita rendah hati, tidak boleh berhenti kerja macam itu B. Tak tahu bahasa Malaysia apa itu B. Kalau rendah hati berhenti, semua itu kebaikan berhenti, termasuk faith, hope and love, iman, harapan, cinta, semua berhenti. Itulah rendah hati yang terpenting. Sekarang kita dengar apa Yesus Kristus sendiri cakap tentang rendah hati. Injil hari ini Kristus pun jelas dia cakap, "Come to me all you who labor and are overburdened." Datanglah kepada saya kalau kau banyak kerja dan berat beban. Come to me, all you who labor and are overburdened. Shoulder my yoke and learn from me, for I'm gentle and humble of heart, and you'll find rest for your soul. Angkatlah kuk saya dan belajarlah daripada saya. Belajar apa? Gentle and humble in heart. Lemah lembut dan rendah hati di hati. Dan kamu punya nyawa akan rehat. Kamu nyawa akan rehat dalam Allah. Dalam kerajaan Allah macam hari Minggu. Nyawa kita rehat di kerajaan Allah. Dalam Allah macam hari Minggu. Come to me all you who labor and are overburdened. And I'll give you rest. Shoulder my yoke and learn from me. For I'm gentle and humble in heart, and you'll find rest for your soul. Yes, my yoke is easy and my burden light. Ya, kuk saya senang, enak, dan beban saya ringan. Bagaimana? Kuk Kristus senang, enak, beban dia ringan. Bagaimana? Salib Kristus ringan, salib Kristus enak dan senang angkat. Bagaimana? Sebab Kristus rendah hati. Satu saja. Kristus rendah hati. Dia
bergantung di Allah Bapa dia. Dia sembahyang dan buat kehendak Bapa dia. Dia sembahyang dan buat kehendak Bapa dia. Lain dia tidak buat. Dan Allah Bapa bangkit dia. Dan melalui dia Allah Bapa kasih Roh Kudus selamat dunia. Jelas hari ini kabar gembira Injil memberitahu kau. Ikutlah Kristus rendah hati. Ikutlah Kristus. Bergantung di Allah Bapa dia. Sembahyang. Dan buat kehendak Allah Bapa. Jangan sembahyang dan buat kehendak sendiri. Sembahyang, buat kehendak Allah Bapa. Allah Bapa akan dengar sembahyang kau. Allah Bapa akan selamat, akan tolong kau. Allah Bapa akan selamat kau. Dan kau di kehidupan itu senang dan enak. Dan beban kau di kehidupan ringan. Inilah kabar gembira. Mesti kau memberitahu anak kau, cucu kau, anak cucu-cucu kau. Inilah bertanggung jawab kau. Kalau kamu tidak boleh umum kabar gembira macam padri di gereja, mesti kau umum kabar gembira ini di rumah. Gereja yang pertama, gereja yang domestik, gereja rumah. Kasih tahu anak kau, cucu kau, anak cucu-cucu anak kau. Bertanggung jawab kau. Supaya anak-anak kau, cucu-cucu anak-anak kau. Kehidupan mereka enak dan senang. Beban kehidupan mereka ringan. Kabar gembira. Mengapa simpan ini kabar gembira? Mengapa tidak umum kabar gembira ini? Kamu bukan father. Kamu tidak boleh umum kabar gembira ini di gereja. Tapi mesti kau umum kabar gembira di rumah kau. Itu gereja rumah, domestic church. Gereja pertama. Anak kau, cucu kau dan anak cucu-cucu kau. Itu bertanggung jawab kau. Jelas. Pembacaan pertama selalu ikut Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang rendah hati. Pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang Yesus. Pembacaan pertama memberitahu kita Yesus. Dia rendah hati. Dia Mesias. Dia Allah. Dia Raja. Bukan Raja biasa. Tapi Raja Allah. Sungguh pun dia Raja Allah. Dia rendah hati. Itulah dia Mesias selamat dunia. Itulah dia Mesias selamat dunia. Dan pembacaan pertama memberitahu kita. Dia rendah hati. Dia tidak naik kuda. Dia naik keledai, donkey, keledai. Bukan macam raja-raja orang Israel. Mereka sombong, naik kuda, perang, menang perang, membinasakan musuh. Macam termasuk Raja Daud. Tidak. Yesus bukan Raja Daud. Yesus rendah hati, naik keledai. Dia tidak naik, dia tidak sombong, tidak naik kuda, tidak perang, langsung dari perang. Tidak bunuh musuh, langsung tidak bunuh musuh. Tidak membinasakan musuh. Sebaliknya, dia perang dengan perang. Dia perang dengan perang. Dia membinasakan perang. Dia membinasakan perang dengan damai, dengan aman. Itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Itulah rendah hati Mesias, Allah dan Raja. Dia perang dengan perang. Dia membinasakan perang dengan damai. Nah, sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita
kerajaan utara dan kerajaan selatan Jerusalem, kerajaan utara Ephraim, sebab Kristus, mereka tidak perang lagi. Sebaliknya, mereka bersatu padu dalam kerajaan Mesias, dalam damai. Jelas Pak, pembacaan pertama. Kerajaan utara Israel, Ephraim, dan kerajaan selatan Juda, Jerusalem, tidak perang lagi. Sebaliknya mereka akan bersatu padu dengan damai sebab Yesus Kristus. Bukan itu saja. Pembacaan pertama pun memberitahu kita sebab itu semua alat-alat perang, semua alat-alat perang Kristus mau membinasakan. Alat-alat perang itu kereta, kuda di kerajaan utara Ephraim, itu chariot, kereta kuda akan dibinasakan. Kerajaan selatan Jerusalem, kuda-kuda, alat perang dibinasakan. Ada lagi bow and arrow. Kau tahulah bow and arrow, ternyata bahasa Malaysia itu yang bunuh orang yang itu. Kristus akan membinasakan. Mengapa? Sebab Kristus akan membawa damai kepada Israel. Bukan kepada Israel saja. Kau dan saya tahu kepada dunia. Kepada dunia. Sebab itu pembacaan pertama hari ini dari Nabi Zakaria terpenting. Mengapa? Sebab sudah dilaksanakan oleh Kristus dalam Testamentum Baru. Sebab itu kalau kau baca Testamentum Baru, Injil Matius bab 21 ayat 4 ikut, Gospel of Matthew chapter 21 verse 4 onwards. Sankti Matthew ambil dari pembacaan pertama ini untuk memberitahu kita tentang Kristus. Hari Palma masuk Jerusalem, dia naik keledai. Masuk Jerusalem untuk apa? Untuk sangsara mati bangkit selamat dunia. Itulah erti damai, shalom, penyelamatan. Sama juga Sankti Johannes, Injil Sankti Johannes pun ambil ini pembacaan pertama. Injil Sankti Johannes bab 12 ayat 14 ikut. Dia pun ambil pembacaan pertama ini. Untuk memberitahu kita, Kristus hari Palma masuk Jerusalem dengan keledai. Untuk sangsara mati bangkit selamat dunia. Itulah erti damai. Erti damai. Shalom, penyelamatan. Dan bila saya baca pembacaan pertama ini, saya ingat satu dokumen yang terpenting. Sankti Papa dan Grand Imam dari Al-Azhar Kairo, mereka sign ini dokumen terpenting di 4 hari bulan 2 2019. 4 hari bulan 2 2019. 19 tahun lalu. Ini dokumen penting mengapa? Sebab mau bawa damai untuk dunia. Nama dokumen ini Human Fraternity, manusia persaudaraan. Untuk apa? Untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Mengapa? Sebab Sankti Papa dan Grand Imam Al-Azhar Kairo mau orang Kristen dan orang Muslim kerjasama untuk bawa damai di dunia. Saya pikir ini boleh kalau Allah tolong. Jangan lupa Muslim tambah Kristen 57%. 57% of the world population are Muslims and Christian. 57% orang-orang dunia itu orang Islam dan orang Kristen.
Sebab itu saya banyak terima kasih untuk Archbishop Julian Liao dari Kuala Lumpur Diocese. Dia kasih saya 400 buku ini. Dan bukan itu saja. Saya sudah photostat dari Herald Newspaper Kuala Lumpur juga, Herald Catholic Newspaper Kuala Lumpur juga. Dan saya ikat di muka takhil ini buku. Tolong kau faham buku ini dan appreciate buku ini. Sebab itu saya jemput semua orang Kristian. Datanglah ke Holy Trinity Tawau. Saya kasih kau ini buku untuk kau. Pemberian percuma. Kamu pun boleh ambil 2. Satu untuk sendiri, satu untuk kawan Islam. Bekerja sama dengan kawan Islam kau. Membawa ini damai untuk dunia. Dunia hari ini perlu damai. Perlu shalom. Perlu penyelamatan. Saya tidak mau cakap panjanglah sebab sudah 21 minit sudah. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur satu puji Jesus Kristus. Puji Jesus Kristus, rendah hati, Messiah, Allah dan Raja. Sebab itu tadi kau jawab 4 kali. I will bless your name forever, O God my King. I will bless your name forever, O God my King. Saya akan puji nama kau selama-lamanya, Allah saya dan Raja saya. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, puji Jesus. Bahagian kedua memberitahu kita, Jesus, dia satu yang kind, bagus hati. Compassionate, cinta. Loving, cinta juga. Dan jangan lupa, dia compassionate, cinta, bukan kepada manusia saja, tapi kepada semua penciptaan. Sebab itu bahagian ketiga, bukan manusia saja puji dia, semua penciptaan puji dia. Terutama ini hari ini terpenting sebab hari ini mengapa ada ecological crisis, mengapa ada climate change. Sebab kita tidak hormat alam sekitar kita. Kita rosakkan alam sekitar kita. Sebab itu alam sekitar, penciptaan tidak boleh puji Jesus. Bahagian keempat, macam bahagian kedua. Memberitahu kita, Jesus cinta dan taat. Jesus cinta dan taat, terutama kepada orang lemah, terutama kepada orang yang ada susah. The weak and the afflicted, terutama untuk orang lemah, terutama untuk orang yang ada susah. Akhirnya pembacaan kedua. Pembacaan kedua pun penting. Sebab pembacaan kedua memberitahu kita, mesti kita rendah hati dan bergantung di Allah Bapa dan percaya Kristus. Kalau kita buat itu, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita hidup satu roh, satu kehidupan roh, supaya kita hidup selama-lamanya. Roh Kudus pun tolong kita jangan hidup satu kehidupan yang tidak ada roh, unspiritual. Jangan hidup satu kehidupan yang tidak ada roh. Jangan hidup satu kehidupan daging. Jangan hidup satu kehidupan badan dan mati selama-lamanya. Sebab itu apa kita buat sekarang? Kita buat apa? Kita buat setiap minggu yang terpenting. Kita merayakan Eucharistia, merayakan Misa, merayakan Kristus mati bangkit. Dan Kristus, kita merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kau Roh Kudus. Roh Kudus tolong kau rendah hati, bergantung di Allah Bapa. Sembahyang dan buat kehendak Allah Bapa. Dan Allah Bapa akan dengar sembahyang kau, tolong kau, selamat kau. Dan kok dalam kehidupan kau akan jadi senang. Beban dalam kehidupan kau ada jadi ringan. Inilah kabar gembira. Dan Roh Kudus pun tolong kau
Bikin damai, jangan bikin perang. Bikin damai, jangan bikin perang. Dan Roh Kudus pun tolong kau ikut Kristus. Kind, bagus hati. Compassionate, cinta. Love, cinta. Bukan cinta manusia saja, cinta sama penciptaan. Roh Kudus pun tolong kita. Cinta dan taat. Terutama kepada orang lemah dan orang susah dan sangsara. Dan Roh Kudus akan tolong kita hidup satu kehidupan roh supaya kita boleh hidup selama-lamanya. Dan Roh Kudus tolong kita jangan hidup satu kehidupan yang tidak ada roh, kehidupan daging, kehidupan badan dan mati selama-lamanya. Akhirnya saya kasih satu sharing saja. Satu sharing. Lama sudah berapa tahun lama, satu kardinal nama dia Rosale, dia datang Sabah kasih retreat untuk semua padri. Dan dia cakap tentang sombong. Atas satu dia cakap yang saya tidak boleh lupa. Macam ini. Dia cakap kita semua sombong. Semua pun kita cuba rendah hati. Tidak dapat. Masih sombong. Sebab itu. Kadang-kadang kita perlu orang lain hina kita. Baru kita pandai sombong. Sebab itu. Kalau hari ini ada orang hina kau. Terima kasih Allah. Terima kasih kepada itu orang. Sebab dia tolong kau rendah hati. Sebab rendah hati yang terpenting. Satu kebaikannya terpenting. Sebab sombong satu dosa yang terbesar. Semoga Allah pakat kau, kasih kau hari Minggu ini. A happy and a blessed Sunday to all of you. Amen.